Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz. Jangan pernah dengan saya ini ya rekan trader ya, karena saya akan selalu hadir dan hadir terus. Jadi jangan pernah bosan-bosan dengan Moritz, karena Moritz akan selalu datang membawakan analisa dan analisa lagi, membantu rekan trader supaya bisa memperoleh analisa yang lebih luar biasa lagi. Analisa saya selalu berikan, analisa market selalu saya berikan, tapi analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader semuanya, pada kesempatan kali ini di Kupas Tuntas Gold pada hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, hari Senin. Rekan trader, kita akan selalu mulai dengan pergerakan gold pada hari ini. Di acara Kupas Tuntas ini spesial buat gold karena buat emas, karena saya sangat paham trader Indonesia sangat suka untuk senang untuk melakukan trading di emas ya. Oleh karena itu saya mencoba mengakomodir apa yang disenangi oleh rekan trader Indonesia. Oke, tanpa buang waktu lama lagi, ayo kita langsung masuk aja ke platform. Rekan trader semuanya bisa lihat di platform setelah tadi di video sebelumnya di pagi hari, siang hari saya membuat sebuah refleksi tentang bagaimana pergerakan gold. Seperti yang telah rekan trader lihat bahwa gold saya membuat sebuah analisa, dia akan turun maksimal atau dia akan coba mengalami pelemahan sampai ke 1920 itu minimal ya. Dengan nilai maksimal itu di 1914. Ya, sesuai dengan prediksi saya tepat ya. Tepat prediksi saya 1920 dia mengalami pembalikan arah dan sekarang dia mengalami kenaikan. Dia mengalami bullish. Sekarang dia berada di seputaran 1900 berapa ini? Ya, seputaran 1924. Ya. 1924 setelah pelemahan yang sangat luar biasa hari ini dia sampai menembus ke 1900 berapa ini? 1919 ya. Setelah itu pembalikan arah, sempat juga tadi turun sampai 1918, pembalikan arah berubah menjadi bullish, dia naik menuju 1927 dan mengalami pelemahan ke 1923. Saat ini dia akan mencoba mendaki gunung yang mulia 1924, lagi dicoba. Kita semua tahu bahwa dia ini akan bergerak menuju ke 1930 ya. Dia akan mencoba naik lagi ke 1929 atau 1930 lah. Oke. Dia akan mencoba, akan berusaha naik sampai di seputaran sini ya. 1930 ya. Nah, untuk mencapai 1930 ini 1929, 1930 karena 1930 adalah landasan untuk dia mencoba naik lagi. Nah, permasalahan yang paling utama di sini sampai berapa jauhkah dia ini akan naik ya. Nah, ini kalau saya membaca sebuah artikel pada hari ini, di artikel tersebut rekan trader ya, saya membaca sebuah artikel, saya tunjukin dulu lah wajah saya biar kelihatan saya lagi membaca gitu ya, seperti kayak Refli Harun gitu ya. Wah, keren dan cadas. Wah, ini analisa saya juga cadas juga nih. Ya, bercanda rekan trader. Oke, seperti yang saya tunjukkan buat rekan trader bahwa di salah satu artikel yang saya baca di sini dibilang bahwa pembeli harus melewati 1940 untuk kenaikan yang terus berlanjut. Jadi proses buy ini harus dia mencoba sampai ke 1940. Permasalahannya, apakah bisa dia sampai ke 1940 dolar per ons? Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini memang bisa saja itu terjadi. Bisa aja itu terjadi, tapi kalau kita lihat secara teknikal pun juga rekan trader, secara teknikal rekan trader bisa lihat di sini bahwa secara tendensinya itu dia secara tendensi harian ya, dia udah berada di titik resisten yang paling tertinggi dan perlahan namun pasti dia akan turun. Nah, oke, di satu jam oke, dia udah turun, setelah itu dia akan naik. Kalaupun memang kenaikan dia menurut saya hari ini naik yang paling sempurna itu sampai di 1929 atau 1930. Itu adalah kenaikan yang paling sempurna hari ini. Setelah itu dia agak sedikit koreksi dan kita akan lihat dia mungkin akan turun lagi. Nah, tapi dengan adanya pijakan
dengan adanya pijakan sampai ke 1940, kita bisa lihat di sini bahwa emas dia akan mencoba naik lebih tinggi lagi, tapi rekan trader harus diingat bahwa tendensi-tendensi dovish yang akan terjadi bisa membuat indeks dolar Amerika mengalami pelemahan. Dan kita lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika ini dia masih tetap berada di bawah tekanan 102 ya rekan trader ya. 102, dia masih terus tertekan. Artinya dia akan bergerak ya, dia akan menjadi koreksi. Kenapa saat ini indeks dolar Amerika mengalami pelemahan, tapi secara logika kan gold harus naik. Nah, permasalahan sekarang gini rekan trader. Permasalahan bahwa Europe Central Bank ini ya, dia benar-benar hawkish dan dia akan mencoba untuk menahan pergerakan emas tersebut. Ya, emas harus ditahan karena Euro Central Bank memerlukan situasi hawkish yang terjadi. Dia memerlukan situasi hawkish yang terjadi. Ini yang paling penting dulu ya rekan trader ya. Nah, oleh karena itu apabila hawkish yang terjadi tidak tertutup kemungkinan bahwa gold ini akan menurun. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa gold pada saat ini agak sedikit menurun? Karena kita tahu bahwa libur yang berkepanjangan di Cina, sebenarnya bukan di Cina, di negara-negara yang merayakan tahun baru Imlek ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa gold pada hari ini agak sedikit mengalami pelemahan ya, agak sedikit mengalami pelemahan karena pergerakan di Cina tidak ada hari ini karena sedang libur. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa gold pada saat ini dia memang benar-benar mengalami pelemahan, tapi dia akan mencoba naik lagi. Dia akan mencoba naik lagi dan menurut saya bilangnya itu dia akan mencoba menembus sini dulu ya. Dia akan menembus sini dulu ya. Dia akan coba menembus di seputaran 1929. Dia akan mencoba menembus di situ dulu. Dan kita lihat, dia akan berusaha sampai nilai yang paling tertinggi adalah di seputaran 1932. Ini adalah nilai yang paling tertinggi menurut analisa saya ya. Ini adalah nilai yang paling tertinggi menurut analisa saya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba sekarang posisi naik dulu, taruhlah sampai di level sini. Setelah itu dia akan koreksi dan dia akan kembali turun lagi. Dan kalau kemampuan turun dia, saya bisa bilang bahwa dia akan kembali lagi turun palingan sampai di 1922 yang merupakan nilai paling terendah pada hari ini. Jadi saya memberikan batasan antara 1932 sampai 1922 adalah batasan yang terjadi pada saat ini. Oke, dia akan mencoba sampai lagi ke 1920. Tapi kalau kita lihat tendensi yang terjadi pada hari ini, ya, di mana berita tidak ada, saya merasa bahwa dia mungkin akan naik sampai 1932, habis itu dia balik lagi, turun lagi sekitaran 1930 lah, masuk range 1930. Tapi ini merupakan langkah awal untuk menuju 1940 ya. Sabar, saya kasih 1940, saya kasih 1940 ya, yang merupakan pijakan yang akan dicapai oleh gold pada saat ini ya. Oleh karena itu rekan trader, ini adalah pijakan yang akan dicoba kenaikan yang maksimal dari gold atau emas pada saat ini. Oleh rekan trader semuanya, demikianlah kupas tuntas gold pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya sajikan ini setidaknya bermanfaat untuk rekan trader semuanya untuk masuk ke dalam dunia trading, terutama melakukan transaksi di pair gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya acara kupas tuntas gold. Dan jangan lupa like, subscribe channel Amarket, like dan subscribe video ini. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi buat trading buat kita semuanya. Salam profit Indonesia.